Kan kita mau pastiin kalau surat itu beneran kekirim ke Helsi bukan? Iya kan? Ya Mama ada benernya juga sih. Ya udah oke. Kita jenguk Om Badi. Ma, aku sama Alia kan belum lama menikah. Mamaku kayaknya berharap banget aku sama Alia pisah. Mama seneng ya ngelihat rumah tangga aku hancur. Makanya Mama mau mencari cara untuk misahin aku sama Alia. Gak usah lebay kamu, Devan. Mama tahu kok kalau pernikahan kalian itu palsu. Makanya Mama berani ngomong kayak gitu. Buat apa sih kalian mempertahankan pernikahan yang penuh dengan kebohongan? Hah? Buat apa? Pak, kalau sampai Alia terbukti bohong soal latar belakangnya, Mama mau Papa mencabut pemberian 5% saham Miko ke Alia dan kembalikan semua haknya Miko yang udah Papa kasih ke Devan. Ma, pernikahan aku sama Alia itu nggak palsu. Nggak ada kebohongan. Dan bukannya Mama bilang sebelum Papa pulang bahwa aku nggak boleh bikin keributan. Sekarang malah Mama yang bikin keributan di depan Papa. Mama nggak takut dengan kondisi Papa? Diam ya kamu ya. Mama Nanti sekarang selesai kondisi ngomong. Papa lagi begini, Ma. Cukup. Mama, Devan, cukup. Tenang dulu. Jangan sama-sama panas seperti ini. Buat Papa, kebenaran memang harus diungkapkan. Itu yang Papa inginkan. Dan Devan, kali ini Papa percaya sama Mama. Kalau suatu saat nanti terbukti pernikahan kalian dilandaskan kebohongan, Papa akan mengambil kembali semua yang Papa berikan sama kamu dan juga Alia. Pa, aku sama Alia sungguh-sungguh saling mencintai. Oleh karena itu kita menikah. Oke, Papa pegang kata-kata kamu. Tapi untuk saat ini, Papa butuh bukti. Kalau kalian menikah atas dasar cinta, kalian harus segera punya anak. Jelas ya semuanya? Papa mau istirahat dulu. Saya akan buktikan kalau semua ucapan kalian berdua itu adalah bohong. Dan saya gak akan segan-segan untuk melaporkan Alia ke kantor polisi karena sudah menipu keluarga kita. Dan kamu Alia, kamu jangan merasa di atas angin ya, karena kamu sudah mendapatkan sebagian saham dari Miko. Karena sampai kapanpun saya nggak akan pernah rela dan saya akan memperjuangkan kembali hak Miko. Dan kamu Devan, kamu sama ibu kandung kamu sama aja. Sukanya merebut milik orang lain.
Pertama, kita harus cari tahu dulu siapa yang ngirim surat kaleng itu. Cuma ada satu orang yang tahu latar belakang kamu. Cakra. Bang! Keluar bang, mobil bang! Woi! Kurang ngajar si Asep. Mau diajak ngomong baik-baik, malah mau bunuh saya. Oke, Sep. Kalau kamu teh nggak mau diajak ngomong baik-baik, saya teh yakin pisan sama keluarga si Asep, terutama sama anaknya yang songong itu. Kalau dia tahu si Asep itu cuma pria kampung, miskin, dan tega ninggalin anak sama istrinya di kampung demi mengejar ambisinya untuk menjadi orang kaya, pasti mereka teh malu. Tapi kumaha caranya supaya saya teh bisa bongkar rahasia si Asep? Saya teh nggak tahu alamat si Asep. Pak, sebenarnya Alia teh udah tahu siapa ayah kandung Alia. Jangan bohong kamu. Kamu tahu dia siapa? Siapa yang kasih tahu kamu? Eta mah bukan urusan Bapak. Gak penting Alia tahu dari mana. Yang jelas Alia udah tahu siapa ayah kandung Alia. Oh iya. Si Alia teh tahu soal si Asep. Berarti Alia tahu alamat Asep. Telepon atuh. Kumaha? Giliran pengen telepon, handphonenya hilang. Kumaha? Devan, terus sekarang gimana? Gimana caranya ngebuktiin ke papa mama kamu kalau surat kaleng itu nggak bener? Aku takut. Pertama, papa kamu minta hal-hal yang nggak mungkin kita lakuin. Dia minta kita kasih cucu buat dia. Gimana caranya? Kita aja cuma nikah kontrak, Devan. Terus kedua, mama kamu itu ngancem aku takut. Alia, kamu nyerocos terus. Aku jadi makin stres. Aku gak bisa mikir. Kamu tolong dong kasih aku waktu untuk mikir. Tapi kasih tahu aku juga gimana caranya aku nggak panik. Aku panik banget, Devan. Papa kamu minta cucu, mama kamu ngancem aku. Terus gimana juga sama permintaan papa kamu? Alia, lihat aku. Aku juga panik. Aku juga takut. Kalau rahasia kita kebongkar, aku bisa kehilangan segala-galanya. Dan aku nggak mau itu terjadi. Maaf, Devan. Tapi aku takut, Devan. Mama kamu bilang mau penjarain aku. Karena mama kamu bilang aku udah nipu keluarga kamu, sedangkan semua... Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Gimana caranya? Pertama, kita harus cari tahu dulu siapa yang ngirim surat kaleng itu. Cuma ada satu orang yang tahu latar belakang kamu. Cakra. Tapi Bapak juga tahu. Iya. Pak Fuad tahu. Tapi nggak mungkin Pak Fuad pelakunya. Selama ini dia tahu semua rahasia kita, termasuk soal pernikahan kontrak. Kalau memang dia mau bongkar rahasia kita, dia pasti akan langsung bongkar semuanya. Nggak mungkin setengah-setengah. Bener juga. Lagian, Bapak pasti masih pengen tinggal di rumah Devan dan dapat uang. Jadi, gak mungkin Bapak teh bongkar gitu aja. Dia sendiri yang rugi.